Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Musfiroh dengan NIM 24 1186 206 113. Di sini saya menduduki kelas 4E dengan dosen pengampu yaitu Ibu Elvima Novriani selaku dosen mata kuliah pembelajaran apresiasi sastra Indonesia di sekolah dasar. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai mapping saya yaitu yang berjudul Hakikat Pengajaran Sastra di Sekolah Dasar. Nah, di sini ada 5 submateri, yaitu yang pertama mengenai hakikat pembelajaran sastra sekolah dasar. Kemudian yang kedua mengenai sastra sebagai pengalaman. Kemudian yang ketiga yaitu sastra sebagai bahasa, dan yang keempat yaitu genre sastra anak. Kemudian yang terakhir mengenai kontribusi sastra anak. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu mengenai hakikat pembelajaran sastra di sekolah dasar. Nah, kita harus tahu apa itu hakikat pembelajaran sastra di sekolah dasar. Nah, hakikat ini merupakan proses mengenalkan dan mengajarkan kepada anak atau kepada siswa mengenai karya sastra agar mereka mampu memahami, kemudian menikmati, dan menghargai karya sastra sekaligus mengembangkan imajinasi, kreativitas, perasaan, serta nilai moral dalam diri mereka. Nah, di sini ada beberapa tujuan nih mengenai hakikat pembelajaran sastra di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu untuk menumbuhkan minat membaca, mengembangkan kemampuan berbahasa, kemudian mengembangkan imajinasi, kemudian mengajarkan siswa untuk menghargai karya sastra. Nah, poin yang kedua itu sastra sebagai pengalaman. Nah, sastra sebagai pengalaman ini apa? Nah, sastra sebagai pengalaman ini adalah karya sastra yang memberikan kesempatan kepada pembaca untuk merasakan dan memahami pengalaman hidup melalui cerita, baik puisi atau karya sastra lainnya, walaupun pembaca tidak mengalaminya secara langsung. Artinya apa? Saat membaca karya sastra, kita seperti ikut mengalami kejadian yang dialami oleh penulis atau tokoh dalam cerita. Misalnya, merasakan kebahagiaan, kesedihan, persahabatan, ataupun perjuangan. Nah, poin yang ketiga yaitu genre sastra anak. Nah, genre sastra anak ini apa? Nah, genre sastra anak ini adalah jenis atau berbagai bentuk karya sastra yang dibuat khusus untuk anak-anak. Nah, artinya ini hanya untuk anak-anak, tidak untuk dewasa ataupun yang lainnya. Nah, seperti dongeng, fabel, cerita rakyat, puisi anak, dan cerpen anak yang biasanya mengandung nilai norma yang bisa diterapkan atau ditiru oleh anak-anak dan menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Nah, kemudian sastra sebagai bahasa. Nah, sastra sebagai bahasa ini apa? Nah, sastra sebagai bahasa adalah karya sastra yang menggunakan bahasa sebagai alat utama untuk menyampaikan ide, perasaan, dan pengalaman kepada pembaca atau pendengar. Nah, dalam sastra, bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menunjukkan keindahan, perasaan, dan makna yang lebih dalam. Kemudian poin yang keempat yaitu kontribusi sastra anak. Nah, kontribusinya apa aja nih? Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus tahu apa itu kontribusi sastra anak. Nah, kontribusi sastra anak ini adalah peran atau sumbangan sastra anak dalam perkembangan dan pembelajaran anak. Nah, ada beberapa kontribusi anak. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berbahasa. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai, norma, dan karakter. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Yang keempat yaitu mengembangkan emosi dan empati. Terus yang terakhir yaitu menambahkan pengetahuan dan pengalaman siswa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.